Kenapa kok para ulama itu memperbolehkan? Ya, kita berpindah kepada kitab Al-Mughni ya. Kenapa para ulama memperbolehkan? Ada 9 alasan di antara eh, kenapa diperbolehkan. Ada di halaman 197. Dalil pertama yang digunakan, ya, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kalian mampu. Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukan semaksimal yang kalian mampu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya eh, dikiaskan dengan sholat. Sholat itu Bapak Ibu ada syarat namanya syarat taharah, syarat menutup aurat, syarat menghadap kiblat. Nah, syarat-syarat ini ketika dalam kondisi ajaz, ya, dalam kondisi tidak mampu untuk dilakukan, ya, dalam kondisi tidak mampu untuk dilakukan, ya, maka sakoto, syarat-syarat ini gugur. Tidak bisa menghadap kiblat, ya sudah. Tidak bisa menutup aurat gara-gara ada sesuatu, ya sudah. Tidak bisa toharoh mungkin karena ada penyakit, keluar air seninya terus misalkan, ya sudah gugur, tidak apa-apa. Nah, antara tawaf dan sholat ini, sholat itu lebih unggul daripada tawaf. Maka tawaf pun juga seperti itu. Ketika tidak mampu untuk memenuhi syarat ini, ya sudah digugurkan. Ini pendapat di dalam hal ini, di antara dalilnya. Ya. Meskipun di sini juga ada yang membantah, tapi ini bagi yang faham saja, nanti dibaca sendiri teks bahasa Arabnya yang untuk mengcounter alasan kedua. Baik, kemudian alasan ketiga, bahwasanya ini juga hampir sama, tentang wanita haid disamakan atau dikiaskan dengan seorang yang istihadhah atau punya penyakit salasil baul, yaitu keluar air seni terus. Ya, mereka berdua boleh sholat. Ya. Dan boleh juga tawaf di Ka'bah ini. Orang yang istihadhah, keluar darah tapi bukan darah haid, keluar air seni terus karena penyakit, ya, dia itu ya harus sholat dan dia itu harus tawaf dengan kesepakatan para ulama. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Maka orang yang haid dan itu harus tawaf, maka ya muhtajun ila tawaf ma'al hadas. Ya, dia butuh untuk hal tersebut, maka ya gugur kesucian, syarat kesucian di dalam tawaf ini. Baik, kemudian alasan keempat, an yurakhis lil haid fima la yurakhis fima fihi lil junubi, ya, li ajli hajatiha ila dzalika li adami imkani tatahhuriha, ya, diberikan rukhsah kepada wanita yang haid, ya, untuk tetap tawaf, ya, dan tidak diberikan untuk orang yang junub. Orang yang junub tidak bisa junub kok tawaf gitu ya, maka harus mandi dulu. Terus kalau haid gimana ya? Haid tidak bisa di stop darahnya gitu. Maka ya sudah digugurkan. Kemudian juga dikiaskan dengan membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran bagi wanita yang haid ketika ada darurat untuk mengingat kembali hafalannya misalkan, maka ada yang memberikan rukhsah untuk bisa memegang Al-Quran. Dan di sini dikatakan bahwa qiraatul Quran afdalu minat tawaf, membaca Al-Quran lebih utama daripada tawaf secara tingkatan, gitu ya. Begitu juga memegang mushaf di sini. Ya, kalau di nomor 5 itu membaca Al-Quran, nomor 6 tentang memegang mushaf juga sama. Ya, lebih utama tentang memegang mushaf ini gitu ya. Dan bagi yang terpaksa, bagi yang junub ataupun yang lainnya, ya, diperbolehkan untuk memegang mushaf kalau terpaksa. Maka tawaf pun juga seperti itu begitu.
Baik, kemudian yang ketujuh bahwasanya sukutu wujubi thaharati 'alal mustahadhati wa man bihi salasil baul. Digugurkannya kewajiban taharah bagi seorang yang istihadhah maupun seorang yang punya penyakit keluar air seninya terus atau mungkin yang keluar kotorannya terus, ya. Ketika diberikan udzur bagi beberapa orang ini, ya dulu ala anal ibadata idza lam yumkin fi'luha illa ma'al mahdhuri jaza fi'luha. Menunjukkan bahwa ibadah apabila tidak mungkin untuk dilakukan kecuali dengan sesuatu yang dilarang dan memang harus dilakukan, maka ya sudah digugurkan itu. Wa kana dzalika aula min tarkiha, dan ini lebih utama daripada meninggalkan ibadah tersebut, ya. Baik. Kemudian di alasan nomor 8 itu berkaitan dengan waktunya, ya. Waktu, bahwasanya kalau seseorang, ya, dulu sebagaimana difatwakan oleh Syekh Shalal Fauzan, pernah kami terjemahkan fatwanya, bahwa Syekh, bagaimana kalau ada orang yang punya hadas, keluar terus hadasnya, bajunya kena hadas terus, dan dia mengatakan saya tidak akan sholat sampai saya suci. Sampai akhirnya keluar waktu dan dia belum sholat. Apakah yang dilakukan benar? Jawaban beliau, yang dilakukan dia salah. Harusnya dia meskipun berhadas seperti itu tetap sholat. Karena waktu itu, menjaga waktu itu lebih utama daripada menjaga kesuciannya itu. Artinya dia meskipun berhadas ya tetap harus sholat. Karena semaksimal yang dia mampu itu ya tetap punya hadas, ya tetap harus sholat. Maka di sini juga disamakan dengan tawaf dari sisi waktunya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, annal mar'ata idalam yumkinuhal maqamu bimakkah hatta tadhur, bahwa para wanita apabila tidak mungkin untuk tinggal di Mekah sampai dia nanti suci. Wa amarnaha bisafari, dan kami perintahkan mereka untuk bersafar. Tsummal audatu li ada'i tawaf, kemudian suruh balik lagi untuk tawaf. Aujabna 'alaiha safaraini kamilaini li ada'il haji awil umrah, ya. Maka itu artinya kita telah mewajibkan dia bersafar 2 kali untuk menunaikan ibadahnya itu. Bi ghairi tafritin minha, tanpa ada kelengahan yang dia lakukan. Ini tidak ada maksud dia untuk haid, itu tidak ada. Wah, saya minum obat biar haid, tidak ada malahan. Ya. Sudah ketetapan Allah, tidak ada bentuk kesengajaan pada dirinya untuk haid. Wala udwan, tidak ada melampaui batas, ya. Dan kalau sampai kita bebankan itu untuk kembali, hada khilaful usul, maka ini khilaful usul. Pada kesimpulan